Masalah kita adalah kita nggak punya ide baru. Kita nggak I punya see. up to date. Kapan terakhir Anda ikut seminar? Kapan terakhir Anda dapat ajaran baru, ilmu baru yang Anda bilang, ini benar. Kapan? Oke. So you have to improve yourself, you have to upgrade yourself. Iya, Kalau iya. nggak, you are not relevant, nobody's gonna listen to you. Everybody learns from everybody, Iya, right? iya, So if you think that you are not going to learn from anybody, iya. you are going to waste a lot of time and effort. Justru orang-orang yang sangat sukses mau mendukung anak muda yang mau berjuang untuk sukses. Iya, orang yang sukses tidak akan menghina orang yang berproses. Ya, oke? Tidak akan ada seorang yang hebat tanpa orang tua. Tidak ada seorang murid yang bisa jadi pembicara kalau tidak ada mentor yang membimbing. Hari ini senang sekali Kotomi berkesempatan di Ahava Podcast. Saya mempersembahkan bukan saja waktu, tetapi kepada teman-teman semua untuk belajar dari salah satu sosok guru saya, seorang mentor bagi saya, bahkan seorang brother bagi saya, Mr. James Gue, yang sudah membuka kesempatan buat Kotomi untuk tampil sebagai seorang pembicara. Saya banyak belajar dari beliau dan Kotomi yakin lewat podcast Ahava kali ini kalian akan belajar sesuatu bagaimana seorang mentor sejati dalam membimbing muridnya. Thank you, Mr. James, sudah luangin waktu. Saya tahu kalender seperti biasa sudah biru semuanya. Dan dalam perjalanan mungkin seringkali brother kasih lihat saya, Tom, yuk yang ngatur aja schedule saya, karena ini sudah biru semua. Yuk yang put deh, mau di mana gitu ya. Tetapi once again, thank you. Selalu Thank you. ada waktu untuk kita, buat saya, dan juga buat teman-teman semua. Mr. James Gue, saya rasa kali ini agak berbeda dengan podcast-podcast yang lain. Oke. Saya ada dititipin sejumlah pertanyaan Oh. oleh komunitas kita Oh, terutama. bagus. Saya sebelumnya minta maaf nih sama Mr. James, kalau misalnya ada pertanyaan yang menurut Mr. James, skip saja lah. It's okay, it's okay. Berarti teman-teman Ya. ini buktinya bahwa kita belum bahas tentang pertanyaannya. Belum. Murni spontan loh, apa Ya, adanya ya. saya tadi lagi mikir mau nanya apa enggak, ini sopan apa enggak ya. Lu tega Tetapi ya? memang teman-teman ini sepertinya pengen lebih mengenal secara mendalam Oke deh. ya, Mr. James Gue. Bahasanya terutama kaum Gen Z. Oke. So, Mr. James Gue tahu Gen Z bilang begini, Mr. James, you are one of role model, papa saya, mama saya. Thank you. But I don't know you. Oke. Aku nggak kenal kamu siapa. Tetapi sekarang, mamaku marah sama papaku karena papaku sudah 3 bulan di rumah menganggur. Dan papaku bukan kehilangan motivasi saja. Papaku sudah berusaha cari kerja kemana-mana dan nggak dapat. Oke. Aku nggak pernah mau dengerin kata-kata motivator. Oke. For me, Gen Z, it's a bullshit. Oke. Sekarang kasih tahu bagaimana caranya mamaku bisa semangati papaku dengan pemikiran yang rasional yang bisa membuat papaku itu mau coba berbisnis. Setelah papaku diberhentikan dari kerja. Kira-kira menurut Pak James apa yang harus diucapkan mamaku? Oke, ini satu pertanyaan tapi jawabannya luas banget loh. Oke, luas banget ya. Oke, satu kepada Anda teman Gen Z ya. So sorry that Anda belum kenal saya ya. Berarti dengan segala effort saya belum cukup. Karena Ya. ada orang di Gen Z yang masih belum kenal saya. Mungkin Oke? waktunya lah ya, timeline waktunya. Yes, betul. walaupun Ya. saya sudah aktif banget di TikTok ya, dan saya sudah punya 4 account TikTok dan Iya. setiap hari Ya. posting Ya. ya, mungkin belum terjangkau ke Anda. Ya, Oke, ya. satu ya. Kedua, I feel very sorry Ya. that you feel that you don't want to listen and don't want to learn from motivators. Oke. That's a very sad thing. Oke. Oke, karena kalau kita tidak mau belajar dari orang lain yang sudah proven, yang sudah walk the path, yang sudah walk the journey, yang sudah mengalami segala macam kesusahan sampai akhirnya ketemu jalan keluar, dan kita tidak mau belajar, berarti kita siap untuk nabrak tembok sendiri, cedera sendiri, baru mau belajar. Why? Everybody learns from everybody. Ya. Right? So if you think that you are not going to learn from anybody,
Yeah. you are going to waste a lot of time and effort. Okay. Right? Yeah. Okay. So mungkin bisa lebih humble sedikit. Jangan bilang saya nggak mau belajar dari kalian motivator. Okay. Ya. Okay. Hmm. So Yeah. you don't know what you're missing until you watch. Ya, mungkin Okay. Anda sudah bisa mulai lihat beberapa konten saya. Yeah. Dari sana mungkin Anda bisa menilai. Ya, Ya, oke ya, oke. itu satu. Oke. Itu satu. Ya. Yuk, sekarang kita bahas isu ke papanya. Ya. Oke. I think ini anak ini dia sayang sama orang Oh, tuanya. jelas, jelas. Ya, Dia ya, ya. Dan sayang dia juga sampai- lagi, saya pikir dia respect sama brother dan dia Thank you. berharap ada satu Yes. jawaban dari Ya, brother. oke, Mungkin ya. ya, brother punya konten sudah nyentuh dia. Ya, oke. Makanya dia mau kasih pertanyaan ini. Oke. Now, satu ya, Papa sebagai seorang karyawan Hmm. di PHK. Hmm. Sekarang sebagai seorang karyawan yang sudah berpuluhan tahun, Iya. suruh dia jadi pengusaha, Iya. suruh dia jadi entrepreneur, Iya. itu aja satu permintaan yang bisa jadi nggak realistis loh. Oke. Oke? Oke. You have to put yourself in your father's shoes. Oke. Berempati dengan Papa. Berempati dengan papa. Berpuluhan tahun beliau jadi seorang karyawan yang notabene bukan risk taker. Ya. Tidak bermodal. Sekarang suruh dia bermodal, ambil resiko di usia seperti ini dan di dunia yang dia tidak paham. Oke. Kayaknya permintaan ini terlalu berlebihan. Kasihan. Oke. Papa, saya yakin Papa sudah cukup terbeban, Papa sudah cukup stres, Papa sudah cukup tertekan. Dengan permintaan yang suruh dia keluar dari jalur yang masuk ke dunia yang dia nggak ngerti. Itu satu tekanan yang luar biasa loh. Buat Oke. seseorang yang sudah terpukul. Buat seorang- Oke? So, don't push him. He's under enough pressure. Oke. Instead of asking Papa, kenapa kamu nggak buka usaha seperti orang lain? Iya. Coba diskusi, Pak, dari pengalaman Papa kerja sekian puluh tahun. Kira-kira kekuatan Papa di mana? Keunggulan Papa di mana? Start from his strength. Start from his strength. Ini poinnya. Ya kan, you don't ask him to be an entrepreneur, you are asking him to start from his weakness. Mana I bisa, see. not fair Betul, dong. Betul, betul. Ya kan, dia sudah terpukul, lu mau dia Make kalah sense. lagi. Dia sudah terpukul, mau dia kalah lagi. Yeah. Kalah di depan keluarga lagi. Betul kan? Dia sudah terpukul sekali loh. Ya, so Pak, kekuatan Papa di mana? Keunggulan Papa di mana? Kalau tidak jadi pengusaha, kira-kira jadi penasihat bisa nggak? Advisor bisa nggak? Keterampilan Papa, pengetahuan Papa, pengalaman Papa berharga loh buat orang lain yang belum punya pengalaman ini. Encourage papanya. Encourage, ngangkat. Ya, Ya, angkat. Oke. Supaya confidence-nya meningkat. Confidence-nya meningkat. Ya, karena Papa lagi dalam tahap recovery. Oke. Mungkin cukup lama. Oke. Anda anggap cukup lama ya. Dan semakin lama, semakin bingung dia. Oke. Terus bagaimana cara mama motivasi Papa? Ya. It's not going to work. Okay? You have to understand. Ya. Ini salah satu. Jadi Mr. Jim yakin anak lebih bisa motivasi papa Enggak. dibanding mama? Enggak. Enggak. Terus? Anak nggak bisa motivasi Papa, mama nggak bisa motivasi Papa. Oke. Kita laki-laki, Tom. Oke. Maaf ya, Ya. cenderungan kita nggak dengar istri. Oke. Kita hanya akan mendengarkan nasihat dari orang-orang yang kita respect. Setuju. Setuju nggak? Setuju. Oke, maka satu hal yang menjengkelkan buat seorang suami Oke. adalah kalau istri bilang ke suami, tuh, kakak ipar kamu sukses. Lu belajar dari dia dong. Wah, itu sangat. Seng. Lu kan sukses sebagai pengusaha, Oke. lu ajar dia dong. Kira-kira sebagai suami, Ya, hurt the feeling. hurt the feelings kan? Hurt the feeling. Kena Gua kalau mental. mau belajar, gue tahu siapa yang harus gue cari. Lu nggak usah tunjuk-tunjuk, betul kan? Iya. Oke, jadi pendekatan yang maaf rada keliru dengan segala niat hati baik. Mama tidak bisa motivasi Papa. Oke. Ya. oke. Semakin Itu- menasihatkan, Ya. semakin gerah. Semakin runyam juga. Betul kan? Jadi
Coba tanya, Ya. Papa respect sama siapa? Papa respect sama siapa? Itu keyword. Omongan siapa, nasihat siapa yang Papa dengerin? Oke. Kita diam-diam minta Om itu colek Bicara Papa. sama Papa. Diam-diam di behind the scene. Iya. Om, Papa respect sama Om. Iya. Papa dengerin nasihat Om. Bahkan Papa dengerin teguran Om. Oke. Om tolong bantu dong colek Papa. Oke. Semangatin Papa. Iya, iya. That will work. Oke. Oke? Iya. Siapapun yang bertanya ini ya kita ikut berempati Kita ya. ikut berempati. Hopefully Ya. jawaban dari Mr. James saya tahu ini bukan berarti pasti 100% Ya, solusi, tetapi saya melihat ada satu angle yang boleh brother coba. Ya. Pertanyaan kedua, Mr. James. Jadi ini memang saya lihat teman-teman sudah pitching banget nih ya, saya lihat ya. Kasihan. Mr. James, saya ini seorang pengusaha Oke. dan sudah 20 tahun saya bergerak di bidang bisnis di Tanah Abang. Sekarang ini demotivasi. Artinya ngomongan saya sudah nggak didengerin tim saya. Saya Oke. juga udah nggak bisa komunikasi sama mereka karena perkembangan dari TikTok maupun media sosial. Saya suruh mereka live jualan. Jualan sih ya belum bilang signifikan. Tetapi saya sudah tidak bisa kasih ide maupun kasih cara jualan seperti saya dulu. Kalau di sini dia kasih tahu saya bahwa gini, dulu dia setiap Senin itu dia kasih briefing kepada stafnya. Tetapi karena sekarang ada perubahan yang begitu radikal, jadi dia kayak merasa bahwa apapun yang dia ngomong, timnya sudah kayak ya masuk kanan keluar kiri. Nah, Mr. James, Anda diminta bagaimana bisa memberikan kepada karyawan supaya mereka itu bisa accept kembali si owner ini kalau bicara sama mereka. Karena nampaknya sudah terjadi gap nih. Jadi kayak bisnisnya so-so aja lah. Ya udah lu jalan-jalan itu deh, gua lihat aja dah gitu. Oke. Dalam hal ini, Tom, you and I know, hal-hal tidak terjadi secara mendadak. Betul. Peristiwa ini, hasil keadaan seperti ini tidak terjadi secara mendadak. Akumulasi. Akumulasi progresif. Ya. Oke. Beliau ini pengusaha di Tanah Abang ya. Iya. Sudah 20 tahun. Iya, jual baju. Ya, jual baju 20 tahun. Dan Dan kondisi sekarang di mana orang jual baju secara online dan sebagainya, kan tidak terjadi secara mendadak. Sebelum COVID sudah jadi. Oke. Lebih dieskalasi di COVID. Iya, Dan COVID itu pun sudah 5 tahun yang lalu. betul. Berarti shifting ke selling secara digital sudah terjadi sejak 7 tahun yang lalu kan. Iya. Dari 7 tahun yang lalu sampai sekarang. Kok Anda masih pakai cara yang sama? Dan Anda mau preaching kepada anak buah Anda cara yang 7 tahun yang lalu aja sudah mulai nggak berlaku. Iya. Sekarang lu ngomong. Nah, ini mulai ketemu nih ya di sini. Ya, jadi tips-tips Anda, nasihat-nasihat Anda, ajakan Anda, himbauan Anda Tidak relevan. sudah tidak relevan. Tidak relevan. Apalagi kalau kita tidak punya ide baru, bolak-balik yang dinyanyiin lagu yang sama kan. Oke. Semangat, pantang menyerah, giat. Ya, Udah dengar lah lagu lama lah. lagu lama lah. Same song, same singer. Oke. Boring juga sih. Iya. Setiap hari lo morning briefing. Atau Iya. seminggu sekali morning briefing. Iya. You nggak usah buka mulut pun saya sudah tahu kira-kira apa yang mau diomongin. Iya. Betul kan? Iya. Nah, jadi masalah kita bukan anak buah. Iya. Masalah kita adalah kita nggak punya ide baru. Kita nggak punya up to date. Kapan terakhir Anda ikut seminar tentang digital marketing? Kapan terakhir Anda ikut seminar atau baca buku atau ikut workshop tentang affiliate marketing? Termasuk networking. Termasuk networking. Kapan terakhir Anda dapat ajaran baru, ilmu baru yang Anda bilang, ini benar. Kapan? Oke. If you don't have new ideas, then you are telling your team all ideas. And I don't want to listen to all ideas. Oke. Ya. Jadi bagaimana saya bisa terima omongan Anda yang keluar dari mulut Anda, kalau Andanya aja gua udah nggak terima. Iya. Betul kan? Benar. Oke. Iya. Anda aja, saya lihat Anda aja udahlah jadul lah, lu Iya, nggak up to date lah. Iya. Lu mau ajar lagi, lu sendiri aja nggak Iya. up to date, gitu loh. Iya. Jadi Anda aja sudah ditolak, Iya. apalagi omongan Anda. Betul. Itu kejadian, Iya. oke?
Done. So you have to improve yourself, you have to upgrade yourself. Iya, Kalau iya. enggak, you are not relevant, nobody's going to listen to you. Oke. Okay? Next, saya suruh tim saya lakukan TikTok, jualan lewat TikTok. It's not going to work. Karena perintah dari orang yang gua nggak respect. Iya. Omongan dari orang yang gua nggak respect aja gua nggak dengar, apalagi perintah suruh gua jalanin. Yes, yes. Ini brutal ini, Ya, ya. brutal. Ya memang karena pertanyaan Ya, brutal ya, juga brutal. ya. Berarti Jadi memang kita perintah begitu. dari orang. Jadi lo aja gua nggak respect, suruh gua TikTok, jurusnya ada nggak? Tipsnya ada nggak? Sekali TikTok kan banyak algoritmnya. TikToknya banyak seluk-beluknya, betul kan ya? Apapun ada banyak seluk-beluknya kan. Nah, lakukan jualan lewat TikTok, tapi nggak ngerti seluk-beluknya. Fail, Ya, ya, oke? ya, ya. Nah, ketika fail, ada solusi nggak? Ada mentoring nggak buat anak buahnya? Nggak ada, misalnya ya. Ya. Oke? Dan kedua adalah suruh orang lakukan sesuatu, you and I know, cenderung tidak berhasil. Ya. Beda kalau saya suruh anak buah saya lakukan sesuatu, dia dalam hati sudah nggak bakalan bisa. Tapi Oke. karena atasan suruh dia lakukan. Ya. Kira-kira akan optimal nggak? Akan totalitas nggak? Ya, ya. Beda dengan, Pak, ini kemarin saya lihat TikTok ya, jualan bagus tuh. Pak, saya ada usulan Pak, saya kasih kesempatan saya deh Pak. Saya mau jualan TikTok, barangnya kita bagi hasil ya Pak ya. Ya. Usulan dari dia, gairah dari dia, beda. Oke. Oke? So berdasarkan itu semua, nggak heran kalau Anda minta tim Anda nggak jalan sih. So, menurut Mr. James, apa solusinya? Tingkatkan diri sendiri dulu, perbaiki diri sendiri Upgrade dulu, sendiri dulu. upgrade diri sendiri dulu. They will follow. They will follow. At Yeah. least they see you, okay, my boss is trying his best. Okay, ya kan ya. Atau saya hire orang, saya ajak teman saya yang memang jago di digital marketing, ya, dan saya rangkul dia dan dia rangkul saya. Teman-teman, hari ini saya ditunjuk oleh Pak Tommy untuk bimbing kalian semua dan saya targetkan dalam 3 bulan di bawah bimbingan saya kalau teman-teman jalan, omset kalian naik 3 kali lipat, komisi bawa pulang 3 kali lipat meningkat. Siap? Kalau siap, yuk kita jalan yuk. Bos nggak usah turun tangan, tapi bos tunjuk pakar. Apakah ownernya perlu sendiri masuk ke dunia TikTok ataupun itu Nggak tidak perlu. ya? Nggak perlu. Karena ini menjadi apa ya, klarifikasi, Iya, Mr. James. iya. Banyak sekali owner yang merasa sedih. Ya, Gua nggak bisa Gua nggak pakai bisa. TikTok, gua nggak bisa pakai Instagram, Nggak bisa. gua nggak ngerti AI. Masa gua harus masuk? Nah ini kan jadi clear ya. Iya. Tidak harus kamu. Tetapi kamu harus upgrade skill, networkingnya, cari orang yang bisa. Iya. Seperti Mr. James berapa kali ngomong kan, Iya. kita nggak bisa, ada nggak orang di luar sana bisa? Iya. Nah, minta tolong dia dari luar, angkat kita yang di dalam Yes. gelap ini. Artinya dia yang latih tim kita. Ya. Just like misalnya kayak Mr. James melakukan pelatihan dengan Bosum Indonesia. Iya. Nah bicara Bosum Indonesia, Mr. James gue, pertanyaan ketiga ini menurut saya sih, oh ini keren juga nih. Mr. James gue, saya termasuk salah satu peserta di dalam acara Business Matching Bosum Indonesia. Di Oke. situ Mr. James memberikan satu kalimat yang menurut saya nggak make sense juga Mr. Helmi Yahya, Oke. yaitu berkolaborasilah dengan kompetitor. Hmm. Yang bener aja Mr. James. Lihat mukanya aja gua gak mau. Ya kan? Apalagi suruh berkolaborasi. Katanya stop berkompetisi. Try kolaborasi. Kolaborasi. Kalau sama temen aja masih bisa pecah kongsi Mr. James. Ini berkolaborasi sama kompetitor. Apa dasarnya Mr. James sama Mr. Hemilyaya ngomong kayak begitu? Oke. Di permukaan kelihatannya konyol ya. Iya. Tapi kalau demikian, kenapa ada asosiasi garment Indonesia, Oke. asosiasi tekstil Indonesia, asosiasi elektronik Indonesia, asosiasi komputer Indonesia, Apkomindo, Aprindo dan sebagainya, betul? Merek-merek elektronik ini yang jual TV, ya merek-mereknya katakanlah Samsung lah, Sharp lah semua, itu di lapangan berkompetisi kan. True. Tapi mereka semua anggota asosiasi loh. Yes. Oke. Kira-kira nggak ada sepakatan di asosiasinya. Ya, ya. Salah satunya kesepakatan harga, jadi nggak hancur. Lu jangan betul. gini ya, jangan gini Ya, ya. artinya you have to lihat dari Nah. another perspektif ya. Ya kan, Make sense, ya. James. Oke. Jadi kadang-kadang
tenang dulu, Ya, tenang dulu. analisa dulu, Ya, ada apa di ya, balik. Jangan, konyol lu ngomong sih gampang. ya, Nggak ya, segitu. ya. Artinya bukan lihat angle-nya ke arah hanya market, Ya, tapi kita bisa lihat ke angle ke dalam, belakang. bukan keluar aja Ya, ya, banyak ke dalam seluk-beluk bisa bisnis kan berkolaborasi. ya. Oke. Iya. Ya kalau mau tahu lebih banyak ya haruslah cek di James Gue Bosum Indonesia ya. Oke. Dan saya rasa harus pergi ke Cungguak bersama Mr. James Gue juga, jadi bisa melihat bagaimana di China kompetisi lebih luar biasa Wih, lagi ya Mr. James agresif ya. banget. Tapi Oke, kita, pertanyaan keempat nih ya Mr. oke, James, berkaitan silakan. dengan Mr. James ke Ya, China. Saya lihat langsung Mr. James senyum gitu ya. Apa yang bikin Mr. James, ini 1 tahun sudah berapa kali loh Mr. James, tidak ada 6 kali, capeknya. Iya, 6 kali. pulang pasti. Tom, saya sudah sampai Indonesia, makan yuk. Nanti, Tom, saya mau berangkat ya, sudah gitu ya. Saya boleh tahu nggak Mr. James, apa yang begitu membuat Mr. James nggak capek-capek bergairah terus pergi ke sana itu? Beberapa alasan, Tom. Ya, Satu adalah saya sendiri banyak belajar. Ya. banyak Banyak belajar. belajar, oke. Eye Ya. opening for me. Salah satu yang Oh, paling berkesan apa? banyak sekali yang berkesan sih. Hmm, Tapi salah satu yang berkesan adalah mindsetnya pebisnis China. Of course kita lihat yang sukses ya, yang banyak yang nggak sukses juga banyak, ya, oke. Mindset yang sukses adalah di otak mereka skala pemikirannya besar. Skala skala pemikiran. pemikirannya besar. Oke. Skala pemikirannya adalah pangsa pasar mereka adalah global. Oh, I see. Oke, Ya, ya, oleh ya. karena pangsa pasarnya global, dia buang produknya ke seluruh dunia, maka produksinya bisa massal. Oke, Dan untuk tekan kos. karena produksinya massal, Ya, harganya lebih murah, betul. betul. Nah, bayangin kita di sini produksi 1.000 unit, Mm-mm. sana produksi 1 juta unit. Hmm. Otomatis cost-nya kita kalah. Ya, saya dengar katanya Sea Lion saja di Ya, sini bisa hampir almost ya. 700, Karena dia sana cuma produksi 300. Lion, dia Ya, lempar ke seluruh dunia. oke. Okay, so the scale of their thinking is big. Ya, kedua mereka pikirkan prosesnya sampai mendalam banget, lengkap banget pemikiran prosesnya. Rugi nggak sih, Mr. James? Saya lihat kok bisa ya bikin mobil secanggih Ya, Sea Lion itu cuma 300 banyak juta gitu. faktornya lah, banyak Banyak ya. faktornya dan strateginya kan Apakah luar ada biasa. dukungan dari government? Pasti Ada ada ya. dukungan dari Oke, government lah oke. yang berbeda ya. Ya, ya, ya. Oke, dan kedua dan lebih utama, kenapa saya begitu rajin ya Ya, bawa pebisnis ke sana? ya. Karena saya lihat secara nyata kalau kita di Pluit, Pik, Muara Karang, itu teman-teman Congkok sudah di sana semua. Betul. Oke, bahkan sampai kota sekecil Singkawang aja dia sudah ada di sana. Iya, betul. Ya, Ya, pulau terpencil Nusa Penida pun dia sudah ada di sana. betul. Oke, Yes. so they are not coming, Ya, they have arrived. ya. Oke, dan teman-teman Congkok ini akan datang untuk menjadi kompetitor kita. Oke, so you either compete with them or you collaborate with them. Oke. To compete with them, you must understand Ya. them. To collaborate with them, you must understand them. And the Ya. best way to understand them is to go there and look at them and learn from them. Wow. Ya Oke. kan? Maka untuk pebisnis yang Ya. mau berinvestasi untuk jangka panjang bisnisnya dia, Hmm. dia bayar 38 juta, dia kunjungi 4 perusahaan terbesar di dunia di China, dan dia belajar 15 jam dari perusahaan itu. Bayangin dapat 6 jam training dari Alibaba, 3 jam training dari BYD, 3 jam training dari Caci, ya, okay? Ya, dan sebagainya. Ya, minuman yang lagi viral itu. Oke. Ya kan? Hah. You dapat dari mana 38? Pergi jalan-jalan Congkok aja 25 juta. Betul, betul. Ini Oke? dapat ilmu pengetahuan Ini yang luar tambah biasa. bebelasan juta, you dapat ilmu. Oke. Maka banyak investor, lihat, worth it kok. Oke. Pergi 15 jam pembelajaran Oke. dari the best companies in the world. Nggak bakalan you dapat. Maka saya ajak mereka supaya lihat. Dan saya lanjutkan. Hmm. Karena setiap trip mereka bilang, wah, I learned something. I learned Maka something. ada yang bahkan ikut 3 trip berturut-turut loh. Sudah ikut 3 trip berturut-turut. Oke. Kalau nggak bermanfaat, masa orang Ya. bisnis yang otaknya pintar, Ya. sempuanya jalan, ikut 3 trip. Oke, Mr. James. Mr. James kan bawa rombongannya orang-orang kaya, konglomerat, pemilik perusahaan dan sebagainya. Saya ini anak muda, Mr. James. Saya senang sama Mr. James. Saya juga pengen gitu loh. Saya sudah berapa kali ikut workshopnya Mr. James dengan ya tabungan saya. For me, Mr. James, kalau saya pengen dapat kesempatan seperti itu, menurut Mr. James, apa yang harus saya lakukan sebagai anak muda? Artinya gini, Mr. James, saya nggak punya produk, saya juga nggak punya orang dalam,
Saya terbatas source-nya saya putra daerah. Tempat tinggal saya di Lampung. Ini dia sangat spesifik ya. Apakah mungkin saya ini yang pernah belajar public speaking dengan Mr. James punya kesempatan seperti orang-orang itu bisa pergi ke China bersama Mr. James? Artinya gini, Mr. James tunjukin ke saya bagaimana kamu bisa jualan tanpa produk, tanpa skill, hanya sebuah ide tapi bisa terjual. Ada banyak Wah, saya sekali rasa ini cara. kalau orang malah. udah pernah ikut public speakingnya, brother ini jadi pertanyaannya kritisnya kayak begini ya. Saya baru lihat ini baru belajar public speakingnya brother, belum sampai ikut workshop ya. Oke. Iya, tapi saya salut Putra Saya Lampung. salut, saya Ya, salut. buat yang Oke. pendengar dari Lampung, salam. Oke. Saya cita-cita punya Ferrari. Tapi sekarang saya belum mampu beli Ferrari. Iya. Saya harus tunggu dong. Hmm, Sampai saya punya kemampuan untuk beli Ferrari, betul. betul. So, Anda bercita-cita ikut trip seperti ini, Ya, tapi Anda belum mampu. yes. Ya tunggulah tanggal mainnya. Tunggulah Oke, tanggal tunggu mainnya. tanggal mainnya. Oke, itu motivasi. Satu ketika Anda Ya. akan mampu. Maybe by the time you can afford it, Blossom Business Trip is over. But there will be other things coming. Oke. Right? Teman-teman yang ikut saya dengan investasi 38 juta pun bukan instan kok. Mereka juga 20 tahun yang lalu mulai dari nol. Oke. Sampai hari ini dia mampu. Ya. Oke, Ya. ya. So satu jawaban adalah sabar menunggu, tapi sambil will be menunggu you work very hard, you work very smart. There will come a time maybe 5 years from now Ya. you can afford it Ya. to another trip. Ya. Oke? Ya. Satu. Ya. Tapi ini bukan pertanyaan sell me disband ya. Ah. Dia bilang bukan pertanyaan bukan. sell me Bukan disband sell nih. me disband. Itu Not sell me product, disband. nggak ada punya skill. Oke. Just sell an idea, how can? Can. Ya. Oke, Show me. itu satu Okay. skenario. Oke. Ya. Skenario kedua, Anda mau ikut Blossom Business Trip, tapi Anda tidak punya modal. Hmm. Oke. Kunjungi salah satu perusahaan di Lampung. I Oke. see. Kunjungi Ya. satu perusahaan di Lampung. Ya. Pelajari apa saja yang orang-orang dapat di Blossom Business Trip ini. Dan Anda tawarkan kepada pengusahanya Hmm. bahwa Bapak sponsor saya ikut trip Blossom senilai 38 juta. Saya dapat ilmunya. Saya akan balik Wow. briefing Bapak selengkapnya Yes. dan yes. bantu transfer knowledge ini kepada manajer-manajer Bapak Ya. Ya. yang dampaknya bisa jadi 500 miliar, Pak. Ya. Oke, dan saya komit selama 2 bulan kerja di perusahaan Bapak gratis. Yes, so brilliant. Yes. Sponsor me, Pak. So, And ya, I will ya, appreciate it. I will transfer everything that I learned. Ya. And then I will work for you for 2 months, 3 months, Yeah, 6 yeah, months. yeah. Setelah itu kalau Bapak rasa saya pantas di-employ, Ya. silakan employ. Kalau setelah itu nggak pantas di-employ, saya ditendang aja nggak apa-apa, Pak. Ya, kalau kita berpikirnya dengan tadi, cara berpikir China tadi ya, skala besar, kita cari sponsor. Cari sponsor. Oke, saya nggak bakal ngulang bagian ini ya teman-teman ya, tetapi kalau in my perspective, he is so brilliant ya. Kalau di dalam pikiran Kotomi, kalau saya dapat pertanyaan kamu adalah, saya terpikir adalah, kalau saya nih Mr. James, adalah saya cari rombongan Mr. James yang kemarin pergi. Ya. Lalu saya akan pendekatan ke dia, lalu saya undang dia untuk ke Lampung, supaya dia yang bicara cerita. Ya, ya, Kalau ya. saya punya Ya, pikiran. ya. Tapi ternyata you punya ide yang jauh lebih dahsyat lagi. Mr. James, saya nggak mau kelihatan kayak, apa betul ini pertanyaannya Ya, ya, ya. So, Mr. James saja deh yang baca ya. Ya. Karena ini tanpa rekayasa ya teman-teman ya. Nah, saya kasih baca Mr. James. Coba baca. Ini pertanyaan buat Mr. James. Oke. Jika apa coba? Jika tanpa title seorang trainer atau motivator, apa pesan nampol dari Pak James untuk netizen? Jika Pak James diberi power to make the world a better place, what would you do? Tuh ya. I Mr. will James do sudah- exactly the same thing that I'm doing now, because whether you know it or not, in my heart, every day I'm making the world a better place. Wow. With this podcast, we are making the world a better place. Yes. Making the world a better place does Yeah. not mean you have to impact somebody in Sri Lanka. Ya. Making the world a better place is I answer your question, Yeah. and if you can say, okay, I know what to do. Thank you very much. Tomorrow I have hope.
I have made the world a better place, and we are making the world a better Yeah, place yeah, right now. yeah, So yeah. if you take away my title, I Yeah. will still do the same thing. Because Yeah. this is my God-given talent. Iya, dan ini adalah digital product yang selamanya forever teman-teman bisa akses di Hava Yes. Podcast. Dan aku pikir ini di belakang layar ada teman-teman yang semuanya ya, ini di belakang layar kita lah ya, Yes. mereka contribute. Jadi kalian bisa belajar kapanpun dengan Mr. James Yes. melalui Dan podcast dan ini. saya Tom jujur kata Ya. saya rasa bersyukur Hmm, bahwa saya dikasih bakat ini hmm, yang bisa saya salurkan melalui pekerjaan saya hmm. untuk berdampak positif ke banyak orang. Oke. Okay, so if you take away the title, you take away the motivator, whatever, Ya, I will still be doing the same thing because ini sukacita saya. oke. Kita sampai di setengah pertanyaan ya, sudah ya. Oke. 10 pertanyaan saja, ini udah yang kelima. Pertanyaan keenam ini agak sedikit sangat-sangat personal. Oke. Kalau tadi brother yang baca, ini teman-teman saya nggak ada rekayasa, you bisa lihat ya layarnya ini, ya. tuh ya percakapan ya. Jadi Kotomi, buat Kotomi itu enak. Saya lihat Mr. James menganggap Kotomi itu seperti brothernya. Ah, Sedangkan menurut cerita Kotomi, dulu Kotomi adalah salah satu sales di Roximas. Ya. Saya mengikuti YouTube Kotomi semua. Yang katanya pernah ikut trainingnya Mr. James dan Kotomi berdiri di belakang dan Mr. James bersedia sampai semua, wah saya baca ini jadi kayak terkenang ya memori. Sampai semua peserta sudah selesai, Mr. James melambaikan tangan, Kotomi kaget dan akhirnya sempat foto kalian. yes. Buat saya itu sangat inspiring, tetapi itu juga tidak masuk akal. Kenapa nggak masuk Sebenarnya apa sih yang membuat satu orang yang tidak punya akses, apalagi seperti saya orang daerah, bisa dihargai oleh orang yang terkenal? Dua, bagaimana sih caranya networking dengan Mr. James? Kok bisa sampai sebagai seorang murid yang seringkali Kotomi bilang Mr. James adalah mentornya, sampai dia bisa menerima Kotomi sebagai brother. Apa yang dia lihat perspektifnya? Yang ketiga, mungkin ini pertanyaan paling penting buat Mr. James. Bagaimana ya caranya networking sama orang kaya karena saya pengen kaya? Wah, saya suka sekali. Saya suka, ini to the point pertanyaan nomor 3. Ini kelihatannya anak-anak daerah sekarang hebat-hebat ya, Mr. James ya. Iya, oke. Dan saya lihat Mr. James kalau ke Medan, kemana semangat sekali gitu kalau ketemu Yes, mereka. iya. Ya. Kritis sih ya. Kritis ya. Kritis ya. Masa sih ya yang bener Iya, gitu jadi dia kan. source saya di YouTube ya ternyata ya. Kritis ya. Iya, iya. Nggak salah sih. Bisa jadi dulu kita juga begitu cuma nggak berani bersuara kan. Ya I sekarang see. mereka berani bersuara. Iya, ya. dia mempertanyakan jejak recordnya. Jadi Iya, saya di track iya, nih. iya. You ngomong kayak gini, you bilang Iya, dia mentornya iya, kamu. iya. Then how come your Iya. mentor bilang you brother? Itu kan aneh. Oke, kalau mau bicara jujur, Hmm. ya kejadian kita saling menyapa di acara itu, Hmm. you did not plan for it, Enggak ada. I did not plan for it. Enggak ada. Bisa jadi rencana Tuhan ya. Oke. Okay, Iya. yeah. It could be that you and I Yeah, don't know, okay. right? His plan, His plan. your prayer, my prayer, I don't Not know. God's plan. Iya. Yeah, God's plan. Okay, sehingga dua skenario yang tidak memungkinkan terjadi. Hmm. Okay, tapi kedua adalah bisa jadi terjadi karena Tommy mungkin ada niat sejak awal mau ketemu dengan saya, sehingga semua orang udah keluar dari ruangan, you nggak keluar. Oke. Saya kagum sama brother Oke. di panggung itu saya kagum. Thank you. Oke, so sehingga stay. Iya. Oke. Dan saya juga punya. Tapi saya nggak berani foto. Oke. Nggak berani, saya nggak berani. Oke. Waktu itu saya belum punya keberanian untuk kayak gitu. Dan saya juga punya kebiasaan Iya. dari dulu tidak menganggap diri saya sebagai bintang dan artis. Oke. Oke. Iya, iya. Saya selalu anggap saya kita sama-sama bekerja. Oke. Kita sama-sama cari nafkah. Cuma cari nafkahnya berbeda aja. Ya kan? Oke, iya. Dia di lapangan, gue di panggung. Ya, peserta, you respect Ya. peserta. Turun dari panggung, saya sama dengan Anda. Oke. Betul kan? So, I'm not a star, therefore I can mingle with anyone, right? Hmm. But if I'm a star, after the show, wah ada bodyguard ajak saya keluar ya. Ya. Okay, ya. tapi I'm not a star after that. Kan you know sendiri, after seminar gue ngepak tas sendiri. Gue simpan laptop sendiri, Ya, gue ya, I gulung know. kabel sendiri, betul kan? Ya, at that time benar-benar baru rintis. Sampai Ya, sekarang ya. pun gue gulung kabel sendiri. Betul kan? Iya, iya, iya. Right? So I am not a star. So I come down, I talk to people Ya. because I appreciate. Tanpa lu hadir, Hmm. nggak mungkin gue berdiri di panggung.
ngomong sama ruangan yang kosong. Ya, ya, Betul kan? ya, ya. You sudah luangkan waktu hadir, bahkan bayar duit beli tiket untuk hadir. Dan tidak jarang peserta dari luar kota datang. Dia sampai harus naik mobil 8-17 jam baru hadir. Ngantuk-ngantuk pun dia ngotot ikut. Hmm, Kita harus appreciate kan ya. hmm, Ya kan? Nah, jadi saya ngobrol aja. hmm. Setelah banyak ada tanya, Pak James, perlu ruangan khusus nggak? Nggak perlu ruang VIP betul? Pak James nanti di mana? Minum kopi aja sama peserta. Sama-sama minum Oke. kopi. I like to mingle. Ya, Ya, itu dari POV-nya brother ya. itu personality-nya. Jadi untuk menjawab pertanyaan pertama, Hmm, nggak terlalu aneh bahwa Hmm. kita bisa ketemu. that's God's plan. Oke. Ya, God's plan and our personality. Oke, oke. Oke, chemistry ketemu. Ya. Kedua, Tapi bagaimana dari ibaratnya kayak peserta or student become your bahasanya kayak dekat dan bahkan sampai brother itu ibaratnya dia nanya bagaimana ya? Apa yang membuat bisa punya akses seperti itu? ya, Sampai Mr. James bisa anggap brother itu kan sebuah apresiasi yang tinggi. yes. Oke. Semua harus ada somebody has to begin it, start it ya. Somebody has to start it kan. Ya, ya. You yang sering panggil saya brother. Ya, You ya, yang ya. sering cerita kepada orang, this is my brother. Ya, ya, This ya. is my brother, this Yeah. is my mentor, this is my brother. Yeah, yeah. Okay? Because you keep calling me brother, I respond with brother kan ya? Tapi kan bisa ada orang nggak mau. Ya ada orang nggak mau, gua kan Iya. bukan nggak ada orang yang lain. Nggak Ya, mungkin I lu, even attend your friend's wedding ya. nggak mungkin Iya, lu iya. panggil gua brother di Iya. depan orang. Iya. Dan di depan orang yang sama gua nggak respon brother, gua bilang teman. Oke. Malu-maluin lu dong. Oke. Betul kan? Ya, ya, Dan ya. karena sering you brother, I brother back, you brother back, lama-lama brothernya terjadi beneran. Bonding, ya. Awal-awal brothernya dari segi istilah, Hmm, lama-lama jadi bonding kan. Oke, bonding. Right? Ya, ya. Yeah. And honestly, ini jadi pelajaran buat teman-teman. You were the one who gave a lot first. Honestly, okay? Ya. Ya. Saya tidak tahu kesusahan Tommy waktu itu, tapi you ikut my workshop, you bayar full nggak nawarin, nggak tawar menawar. Padahal you were in a financial difficulty. You Yeah. did not tell me. Okay? Kedua, waktu COVID, you switch supaya ada mungkin pendapatan tambahan atau apa, ikan cupang Yeah, itu. yeah. Ikan cupang, okay? Bro Tommy switch ke bisnis cupang. Dan dia kirim ke gue ikan cupang melulu. Okay? Gue nggak ngerti ikan cupang, nggak pernah seumur hidup Yeah. piara ikan cupang. Bahkan dari kecil dilarang sama orang tua piara ikan cupang di rumah. Oke. Oke, Ya, pantang ya, itu. ya, ya. Karena berantem terus. Nanti Oke. rumah berantem terus gitu Iya. kan. Tapi you give me a Oh. beautiful cupang, I simpan, I piara cupangnya. Iya. Mati lagi. Lu kirim lagi. Oke. See, he was giving all the time. Oke. Okay, so Oke. kalau mau jadi build a relationship like this, ada orang yang harus ulur tangan, dan kebetulan orang yang ada ulur tangan terima tangannya juga kan ya. Ya. Nah, itu yang terjadi antara kita. Mungkin inilah ya, don't take it for granted Don't take ya it for dalam granted, sebuah appreciate, hubungan apapun iya, ya. appreciate kan ya. Be the Uh, giver first. Be the gitu giver. ya. You were the giver first, honestly. Okay, You were the giver first. Mungkin I give you ilmu, I give you inspiration and Yeah. motivation, but you Yeah. took the gesture and kept giving me. Tapi mungkin yang lebih pertanyaan lebih mendalam adalah anak-anak muda ini pengen tahu bagaimana caranya networking sama orang kaya atau orang hebat lah. Mereka pengen tahu. Kalau saya ya, saya nggak pernah mau kejar networking sama orang kaya. Why? Ya, bukan why. Saya rasa Kan nggak Mr. perlu. James sih. ada bilang 5 orang terdekat lu Ya. akan menentukan Ya, isi ya, dompet ya, lu. ya. Teman senasib dilarang Ya, ngumpul ngopi bareng, bareng. Oke, ngopi oke. bareng. Now, Hah. I believe in this. Kalau kita bukan siapa-siapa dan kita bergaul dengan orang kaya, bisa jadi kita juga nggak dipandang. True, benar. Build yourself to such a situation atau reputation Oke, dulu, oke. sampai kalau kita berdiri di samping orang kaya, oh kamu ini ya, saya tahu. Ya. Baru mulai ada suara, ada aura, betul kan? Ya, tentang So you ilmunya see. brother, don't chase the butterfly. Don't chase the butterfly. Make Build a garden, garden beautiful garden. dong. Bikin taman yang indah, Nah, kupu-kupu mendekat. Jadi bertahun-tahun saya membangun diri sendiri. Saya membangun capability saya membangun reputasi Dianggap saya. sombong nggak Mr. James? Hah?
Dianggap sombong nggak? Enggak sombong. Hmm. Sehingga suatu hari saya ikut seminar di mana Pak Ciputra adalah narasumber Hmm. dan saya juga narasumbernya. Itu acara Oke, gereja itu. oke. Oke. Saya rasa terhormat banget duduk semeja dengan Pak Ciputra Oke. sharing. Oke. Pak Ci, apa kabar? I Iya. respect you so much. Oh, you James Gui ya? Yang trainer-trainer itu ya? Oke. Wow. Udah beres. Iya, beres ya. I have arrived. Iya. Apakah itu termasuk salah satu momen yang sangat nggak bisa dilupakan oleh Ya, brother? saya rasa bahwa Hmm. oke, ya I- sudah. I made it gitu ya. I made it, I have arrived. Sudah tiba di level ini. Oke. Oke. So dengan demikian kita lebih dipandang lah, Hmm. lebih dipandang ya. Lebih dipandang ya. Lebih dipandang ya. So Oke. ya, jangan terlalu ngotot harus kenal dengan orang kaya kalau kita nggak punya modal. Iya. Oke. Kalau kita nggak punya modal, orang kaya pun lihat modal. Modal itu bukan hanya branded atau apa Iya. gitu ya. Modal itu adalah who are you, Iya. what's your capability, what's your character, Iya. betul? Oke. Itu yang mereka lihat. Oke. Sekarang pertanyaan nomor 7, di tangan saya ada satu produk. Ini punyanya salah satu brother kita, teman Ya. baik ya, Uh-uh. Pak Tanoko, Pak Hermanto. Dari tadi brother minum terus ya, air murni ya. Jadi, Yes. tetapi dalam perjalanan kita ambil ini sebagai perumpamaan bisnis. Ada orang bilang, ya ceritakanlah air sama-sama air, tapi bisa cerita dari sisi storytelling, Pak Tanoko lah, apapun lah ceritanya, air murninya. Tapi sekarang gini, ada orang yang nggak tahu produk ini, kita mau jual sama dia, bahasanya di sini gini, bagaimana caranya jualan untuk produk yang sudah ditolak sama orang, orangnya nggak mau, tapi kita mau presenting lagi. Ibaratnya bos minta kita, lu masih kurang, lu kesana lagi, tawarin lagi. Bagaimana cara jualan, bukan sell me dispen, tetapi sesuatu yang sudah di-reject sama market, you coba jual lagi dan make it proof Di berhasil. reject sama market atau di reject sama prospek? Prospek. Di tepatnya reject sama mungkin. prospek ya? Ya. Oke, di reject sama Nah, karena prospek ya. different thing. Kalau ditolak market itu bahaya. Itu beda, Itu ya. bisa sampai ke urusan yang lain lah ya. Ya. Tapi kalau di prospek, Ditolak sama prospek, katakan Iya. Pak Tommy lah ya, Kak Tommy ya. Oke, kalau sampai orang menolak produknya, ya saya analisa dulu, step by step. analisa. Yang ditolak, apakah produk ini yang ditolak atau sayanya yang ditolak? Oke. Di kepala saya sih sudah ada jawabannya, tapi nggak apa-apa brother. Katakan kalau Iya. bukan saya yang orang sales, Iya. Pak Hermanto ya, Tanoko yang Iya. menggantikan saya. Iya. Kira-kira beli nggak? Langsung belilah. Langsung beli berarti bukan Iya, produk ganti yang ditolak, orangnya. bunganya yang ditolak. Iya. Saya Betul. yang nggak Saya dipandang. juga pikir begitu tadi. Oke, ya kan? ya. Iya. Kalau bos Ya, saya ya. suruh Oke. saya gimana pun Ya. ini harus dibeli, Ya. dan saya tahu bahwa ini ditolak oleh karena saya nggak dipandang. Iya. Saya akan berusaha, Iya. ya, minta Pak Hermanto Iya. datang Iya. ketemu sama Pak Tommy. Iya. Satu, Iya. ekstrim. Itu sangat ekstrim lah. Sangat Which is ekstrim. itu jarang terjadi punya Oke, lah. belum tentu. Mengingat kesibukan beliau. Ya, tapi Belum tentu. Ya, Oke, ya. belum tentu. Saya bisa follow beliau, saya bisa Ya. DM ke beliau, saya Minta voice respect note beliau, baik, kebetulan beliau saya humble respect gitu. beliau, Pak. Ya. Pak, ini saya dikasih tantangan oleh atasan Ya, saya, ya. ya. Saya yakin produk Anda bagus banget. I die for your product, right? But I need your help, Ya. ya. When are you coming to Jakarta? Please Ya, let me know. ya. I need 15 minutes of Ya. your time. Gue jemput lu dari airport, gue Ya, anterin ya. lu ke tempatnya, ngomong 15 menit, nongol aja, gue Ya. balikin lu ke hotel. Iya. Oke? Atau saya like putra daerah, ya say something lah. Ya, Bisa ya, kepada ya, Pak ya. Syafi'i supaya dia mau beli gitu. Ya, misalnya. atau Pak, Ya. dari video you endorse, edifikasi Ya. saya lah. Edifikasi saya, betul. Oke, ya. Paling tidak kalau bisa beliau datang. Dan saya yakin apalagi produk beliau tidak searogan itu. Hmm. Ya, cuma masalah waktu aja. Hmm. Masalah waktu dan masalah is it proper or not. Hmm. If it is proper and he has time, I think he will do that. Oke. Apalagi for a young salesman struggling to succeed. Ya. Beliau juga dulu struggle to succeed. Iya. Beliau bisa berempati dengan keadaan gitu. Iya. Justru orang-orang yang sangat sukses mau mendukung anak muda yang mau berjuang untuk sukses.
Iya, orang yang sukses tidak akan menghina orang yang berproses. Ya, oke. So saya akan minta, kalau sayanya yang ditolak, Hmm, gua bawa deh kanonnya datang. Oke. Lu sungkan pasti. iya, iya, Oke ya, betul. satu. Ya, Atau kalau nggak bisa video dan sebagainya. Atau ya, tulis another surat lah. perspektifnya lah. Tulis Ya, surat ya. ya, Dengan ya. surat ini saya bilang ini kalau bisa tolong mendukung si James Gui. Karena dia mewakili produk saya. Dan dia adalah anak muda yang berjuang. Ya, kita semua pernah struggle sebelumnya. Kalau bisa tolong dengan kemurahan hati Pak Iya, Tommy. ketuk empatinya. Kasih dia satu order Iya, lah. iya, iya, Kasih iya. surat. Lu masa nolak? Ya. Berarti setuju ya, Mr. James? Kalau nggak salah ada kalimat begini, Mr. James. Orang sales yang bagus itu sell menjual fitur. Ya. Dia mengerti fiturnya. Orang yang sales yang hebat itu dia bisa menjual storytellingnya, Iya. ibaratnya gitu ya. Yes. So, Tetapi katanya the greatest salesman itu adalah menjual perasaannya. iya. Betul ya, Mr. Iya. James? Ya. Dan kalau kita nonton America Got Talent, Indonesia Got Talent, The Voice, Iya, itu sebelum artisnya tampil, iya, selalu ada latar belakang ceritanya dari latar belakang yang iya, susah gitu iya, kan, iya. storytelling. That's the Sehingga storytelling. begitu dia nyanyi, Oke, kita asosiasikan suaranya, ekspresinya, lagunya, liriksnya dengan kesusahan dia kan. oke, Sehingga kita tersentuh dan kita pencet tombol kan. betul. Karena we know the story. Iya, even sometimes performnya dia mungkin biasa saja, Iya. tetapi kita get touch. Kita gitu get ya. touch karena perjuangannya dia itu. Iya, iya, Ya kan iya, ada story. iya. Selling itu bukan tentang hanya produk, lah, Bukan intinya hanya gitu, atau produk. putus hubungan lah. Berarti selling itu adalah tentang membangun relationship, Membangun yang begitu relationship yang dia mendalam bilang ya. touch the heart kan. Iya, touch ya. the heart. Touch Iya, the heart dengan ketulusan dan iya, perjuangannya dan sebagainya. Tapi jangan berlebihan lebay lah. iya, Ya kan? Itu kan ilfeel juga. betul, betul. Touch Ya. the heart, get the soul ya, kalau orang Iya. ibaratnya sampai kayak gitu ya. Yes, ya. Jadi Nah, ini berkaitan itu nih. salah satu pendekatan saya Iya. kalau you nantang saya begitu. Ya, ya, ya. Mr. James, ini pertanyaan dari CEO. Oke. Wah, seru juga nih. Mr. James, saya seorang CEO. Saya sudah berapa kali ikut acaranya public speakingnya Mr. James. Saya Oke. menguasai cara bicara di panggung. Tapi saya baru-baru ini mendapatkan sebuah tantangan yang bikin saya sempat panas dingin. Yaitu acara networking di mana saya hanya punya waktu 30 detik. Sebagai seorang CEO, saya merasa sesak napas karena paling tidak saya perlu waktu 5 menit untuk bisa jual diri saya, dan saya merasa fail di hari itu karena di panggung saya speechless. Oke. Pada siapapun yang bertanya ini, we feel you. Ya, thank you berani seperti ini. And Mr. James as a mentor, saya pikir beliau pasti akan sangat concern dan akan memberikan. Gimana Oke. Mr. James? Pertanyaannya 30 apa? second. Jadi dia merasa waktu itu sangat mengguncang dia. Dia biasa paling nggak dia perlu waktu 5 menit. Jadi dia sudah menguasai modulnya, dia ngerti juga. Tapi karena hari itu dikasih hanya 30 detik, dia speechless. Dia nggak tahu mesti ngomong apa. Dikasih 30 detik itu mendadak Mendadak. dikasih tahu you have only Mendadak. 30 Kalau lihat seconds. dari case ini, bayangkan saya nggak dikasih kesempatan. Dan tiba-tiba saya diminta untuk bicara langsung di depan. 30 detik lama loh. 30 detik lama loh. Iklan 30 detik loh. Iya. Coba iklan 3 menit, bayarnya berapa? Iya. Ya kan? Iya. Iklan 30 detik, ya kan? 30 detik is Pemikiran a 30 lot detik of ini time. nggak boleh dipikir sempit dulu Iya. ya. Oke, Coba baik. kita, you Ya. ada second hand watch nggak ya? Ya, Yang detik ya. Oke. Kalau Ya. coba you teman-teman diam selama 30 detik. Ya. It's a lot of time loh. Tahan nafas saja termasuk lumayan sudah 30 detik ya. Iya. Ya kan? Iya. 30 detik is a lot of time. Ya, oke. Ya. Jadi harus mulai dengan satu hook kan. Hook. Ya. Hook kan. Kalimat pertama yang Ya. gitu kan Ya. ya. A shocking statement Punchy lah, maybe. punchy Ya, lah. punchy statement Ya. atau a quote ya. Apa yang Anda mau sampaikan? Apa Oke. yang harus saya sampaikan dalam Ya. 30 detik itu? Oke, ya. Sambil kita tampil, jangan ngomong selama 5 detik. Dalam hati ya, sekarang ya.
10 detik sudah berlalu. Dalam 10 detik ini, 20 anak somewhere in the world meninggal dunia karena malnutrisi. You need me to say something for the next 20 seconds? Another 20 children have died. Stop talking, let's take action. Done. That's so beautiful. That's so beautiful. That's so beautiful. Ya kan? Yes, So- yes. Ya. 30 detik banyak lah. Ya. Dan saya terpikir oleh Mr. James tadi itu, strateginya adalah bisa juga memutar dulu video. Ya. Ya, itu membantu juga. Makanya preparation itu adalah sesuatu yang paling Ya. penting. Dan kalau kita punya banyak Ya. jurus kan 30 detik nggak panik ya. Ya. Dan paling gampang 30 detik adalah jangan berusaha banyak ngomong. Oke. Karena waktunya singkat, kita berisi dengan sebanyak mungkin. Akibatnya counterproductive. Counterproductive. Ya kan? Ya. Udah tahu waktu singkat mau cekokin lagi. Iya. Waktu singkat justru buat waktu singkat itu terkesan lama. Waktu singkat itu kalau kita Valuable. terkesan gila bawel banget, betul ya? Iya. Tapi kalau 30 detik itu kita diam 10 detik. Itu berharga banget loh itu. Oke. Oke, yes, oke. Benar-benar. Ya, kiranya membantu ya. Nah, ini 2 pertanyaan terakhir. Saya pikir ini bagian pertanyaan ada sisi spiritualnya. Oke. Artinya gini, dalam perjalanan hidup ini, Mr. James tentu, Mr. James orang yang beribadah. Yes. Apa arti Tuhan dalam hidup Mr. James? Dan apakah Mr. James punya momen yang sangat indah dalam hidup ini dengan Tuhan? Apakah itu di momen saat glorious atau justru di momen titik terendahnya Mr. James? Ya, saya orang yang ya selalu berdoa kepada Tuhan, tapi saya nggak berani bilang saya orang yang religius. Oke. Oke, dengan segala macam kesalahan yang ya, Ya, dosa ya. dan sebagainya banyaklah. Ya, manusiawi lah. Oke. Dan entah bagaimana atau entah kenapa, saya tidak rasa bahwa wow, satu momen ini Tuhan yang bekerja. Enggak. Oke, ya. Tapi justru setiap hari apa yang terjadi itu I see God in everything that's happening every day. For a reason. Every day. For a reason. Oke. Kita ini pembicara seminar. Tahu-tahu ada orang telepon kantor mau undang kita seminar. Itu bukan Tuhan yang kirim siapa ya? Yes. Jadi Ya. saya 1 bulan nggak berhenti seminar. Iya. I know. Itu semua by the grace of God, betul Ya. kan ya? Tapi juga ada di pandemi sama sekali tidak ada. And you call me, kita beri Ya, dan kita sampai ada, mau bikin Ya. kue tiaw goreng. dan Oke, ya. akhirnya Itu bagian lucunya. puji Tuhan Ya. dalam 1 tahun terjadi Ya. Zoom Ya. 800-an sesi kan ya. Iya. Itu semua order yang masuk loh, bukan tidak ada satu pun yang kita door to door tawarin training. Oke. Trainingnya masuk. Iya. Oke. Kesehatan, orang sampai heran, Pak James kok bisa hari ini sini sana Iya. keluar kota sini balik. Iya. Kesehatan dari mana ya? Saya juga bukan orang yang rajin olahraga habis-habisan, seadanya, Iya. makan juga seadanya, Hmm. tapi bisa sehat ini. If that's not God, then what? Oke. Alright. Kadang-kadang kekurangan duit, ya, tetapi ada aja akhir bulan angkanya ketemu, nyambung. God provides. So in my life, it's not one big event. It's every day. Oke. So I don't need one big event. I need every day. My children are healthy. Hmm. They are good children. Ya. They respect their Yeah. parents. That's all God. Oke. Mau apa lagi sih? Oke. You want one big miracle? Every day is a miracle. And bicara tentang kita ini ya, tidak ketawa untuk same joke ya, artinya tidak ketawa untuk satu humor yang sama. Okay. Kenapa kita harus nangis untuk hal yang sama lagi ya? Okay. Tentu dalam perjalanan Mr. James adalah ketemu lagi challenge. Tapi challenge itu kurang lebih sama. Sepi orderan lah, hal-hal itu Mr. James bisa lewati dengan baik lah. Mhm. Artinya gitu ya. Tetapi gini, kalau sekarang, ini the last question.
Wah, ini last question harus duduk benar nih. Harus duduk benar ya. Oke, sampai juga kita di penghujung ya, pertanyaan terakhir. Mr. James punya kesempatan untuk melihat Mr. James di masa umur 20 tahun. Oke. Kira-kira apa yang pengen Mr. James sampaikan kepada si James di usia 20 tahun itu? Dengan kondisi sekarang ini, apa yang mau you kasih? Advice kah? Atau ada pesan apakah yang pengen you kasih tahu sama dia? Saya akan kasih tahu kepada dia, tenang aja, God will take care of you. Tenang aja, He'll take care of you. Oke, atau tenang aja, God has taken care of us. Itu yang membuat brother tiap hari menjalani dengan baik. Tenang aja, tenang aja. Tenang aja. Ya, tenang aja. Tutup satu jalan, buka satu jalan lagi. Ya. Ya. Kalau gagal, Ya. bisa jadi it's not His plan. He has a better plan for me. Ya. Flow aja lah, karena selama 64 tahun Tuhan sudah buktikan, sudah provide for me kok. Mau bukti apa lagi sih? Perlu bukti apa lagi? Berprasangka baik pada Tuhan ya. 64 tahun saya sudah pelihara kamu. Lu mau bukti apa lagi? Oke, artinya lihat track record Tuhan ya. Iya, 64 tahun dia memberkati Mr. James dengan luar biasa. nggak pernah tinggalkan saya. Nggak pernah tinggalkan Mr. James. Mau ragu apa Sekalipun sebagai manusiawi, Mr. James bilang, for some reason kadang-kadang kita sendiri yang berjalan di lembah. Ya, Tetapi dia tidak pernah tidak berdiri di sisi kita. ya. Bahkan sering dia gendong saya. Bahkan dia sering gendong. Wow, ini ngomongnya saya touching ya. Tetapi kenapa kita hanya satu permasalahan kita bawa sebagai itu adalah akhir cerita gitu ya. Ya. Jadi berarti di sesi penghujung ini ada satu pesan Mr. James buat teman-teman yang mungkin kena PHK, yang lagi bangkrut. Dari semua yang ibaratnya perjalanan yang Mr. James sudah sampaikan, bagaimana? Atau ada apa yang pengen Mr. James katakan kepada mereka supaya mereka punya satu spirit bahwa oke lah, I will try my best one more time at least gitu. Ya, kita semua harus berjuang sih. Yes. Tuhan kasih kita otak, kasih kita akal, kita harus berjuang. Oke. Kasih kita bakat, kasih kita kemampuan, kita harus berjuang. Tapi from my experience ya, you commit it to Him. Whatever you want to do, you commit it to Him. Wow. And then He will show you the plan. Most of the time, we show God the plan and say, bless this plan. Yeah. No, you commit what you want to do and He will show you the plan. Wow. It's a totally different angle. Yes, yes. So when He shows you the plan, you just walk the plan. But if you show Him the plan, Yeah. it could be the wrong plan. Wow. So beautiful. Tadi sama Jadi problemnya kita sudah pikirkan plan dan kita minta blessing. Okay. No, Ya, ya. this is my goal. Bless the goal and show me the plan. Wow. Yes. It's really changed the perspective. Ya, Dari tadi saya lihat Mr. James mata sempat berkaca-kaca. Tapi this time, I salute you as my mentor. Aku yang berkaca-kaca. Thank you. Show the commitment first. Yeah. And Commit your- God will show commit you. your goals. the God's Commit way. your project. Yeah. Yeah, to Him. Ah, Yeah, thank you, Mr. James. Thank you, Tommy. Thank Ya, you. always respect you as Thank you one so of much. my mentor. Thank you. Thank you teman-teman semua. Indonesia Favorite Trainer. Mr. James gue hari ini sudah banyak sharingkan bagaimana perjalanan hidupnya dan juga bukan cuma perjalanan hidup, tapi thank you buat kalian semua yang sudah memberikan 10 pertanyaan yang menurut saya mungkin Mr. James gue juga nggak pernah dapat di podcast manapun karena Berat, practically sekali, sangat-sangat praktis dan saya percaya apapun yang beliau sampaikan, terutama di poin nomor 9 dan 10, akan menjadi berkat yang memberkati hidup kalian semua. Kami mendoakan kiranya teman-teman bisa semangat, terberkati dengan sharing dari podcast Ahava kali ini. Terima kasih dan kita akan ketemu dalam podcast Ahava berikutnya. Gila lo. Salut, Ju. Pertanyaan berat-berat, oi.